Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Lutfi Ramadhania. Nah, di video kali ini aku bakal bahas apa sih sistem itu, terus hubungannya sama hukum apa ya? Let's watch. Nah, sistem itu adalah satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian sebagai unsur pendukung. Nah, masing-masing bagian atau unsur itu harus saling berhubungan secara fungsional, harus ada timbal baliknya, dan harus saling ketergantungan. Jadi simpelnya sistem itu tuh kayak alat gitu, alat untuk mencapai sebuah tujuan. Tapi alat-alat ini harus saling ketergantungan. Ketika alat atau unsur ya, ketika unsur yang satu nggak ada, ya nggak bakal nyampe ke tujuan tersebut. Jadi unsur-unsurnya ini harus saling fungsional, harus saling ketergantungan gitu untuk mencapai tujuan tersebut. Contoh nih, struktur angkot. Kalau kita mau pergi ke suatu tempat naik angkot ya, pasti kan kita memiliki unsur ya, memiliki tujuan itu kita harus ada sopirnya, harus ada angkotnya, dan harus ada penumpangnya. Ketika ada sopir, ada angkot tapi nggak ada penumpangnya kan nggak bakal jalan. Terus kalau ada angkot, ada penumpang nggak ada sopir juga nggak bisa jalan gitu, nggak bakal nyampe sampai ke tujuannya. Terus kalau ada sopir, ada penumpang, gak ada angkotnya, ya nggak bakal jalan juga dong orang nggak ada angkotnya gitu kan. Jadi ketiga unsur ini harus ada semua gitu, harus saling melengkapi supaya kita bisa mencapai tujuan tersebut gitu. Terus hubungannya sama hukum apa sih? Apakah hukum termasuk dalam sistem juga? Jelas, hukum merupakan sistem karena bagian-bagian dari hukum itu adalah sebuah unsur untuk jadi kesatuan untuk mencapai tujuan yang sama gitu loh. Terus apa aja sih unsur-unsur dari sistem hukum ini? Kalau menurut Lawrence M. Friedman, unsur-unsur dari sistem hukum itu ada 3. Yang pertama itu struktur hukum. Apa sih struktur hukum itu? Jadi struktur hukum itu adalah institusi hukum seperti lembaga peradilan, kayak parlemen, kantor administrasi pemerintahan, aparatur hukum, yang penyuluhan hukum, pelayanan hukum, yang penegak-penegak hukum itu. Nah, itu disebut sebagai struktur hukum. Yang kedua, itu substansi hukum, yaitu materi-materi yang termuat dalam hukum ini gitu. Jadi intinya di sini itu isinya gitu, materi-materinya. Yang terakhir, yang ketiga itu adalah budaya hukum. Budaya hukum itu ya kebiasaan yang dianut sama masyarakat, begitu juga sama pejabat-pejabatnya. Selanjutnya ada apa aja sih sistem di Indonesia? Sistem di Indonesia itu ada 4. Yang pertama sistem hukum nasional, di mana ini tuh adalah kebijakan yang dibuat sama pemerintah, dibuat sama negara, dan itu harus ditaati sama seluruh warga negara Indonesia. Yang kedua, hukum adat. Nah, hukum adat ini tuh bukan peraturan negara ya. Ini tuh adalah bukan peraturan sih, lebih ke kebiasaan yang ada di masyarakat gitu. Jadi ini peraturan-peraturan yang ada di sebuah masyarakat, di dalam lingkungan masyarakat. Nggak satu negara, nggak seluruh Indonesia harus menaati, hanya si adat tersebut aja gitu. Yang ketiga itu adalah sistem hukum agama. Di Indonesia itu kan agamanya ada banyak ya. Aku ambil contoh untuk agama Islam. Jadi di agama Islam itu hukumnya itu menganut sama kitab sucinya, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang keempat itu sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Nah, ini tuh adalah hukum yang berasal dari Belanda yang masih dipakai sama Indonesia gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan gini, udah baik belum ya sistem hukum di Indonesia? Nah, menurut saya sudah cukup baik untuk substansinya, untuk materi-materinya, tapi untuk di strukturnya, bagian aparat hukumnya, sebagai penegak hukumnya, gimana ya, kurang baik atau jauh dari kata baik.
Ya, ada alasan kenapa aku ngasih pendapat kayak gitu. Karena ya, banyak banget pengalaman buruk yang dialami sama masyarakat terhadap penegak hukumnya itu. Banyak sih kasus-kasus yang ngebuat saya ngomong kayak gini gitu. Sistem hukum di Indonesia itu menurut saya tumpul ke atas dan tajam ke bawah, dimana yang di atas itu penguasa dan yang di bawah itu rakyat kecil, rakyat biasa gitu. Ya, setiap kalau penguasa yang membuat kesalahan selalu kayak dikasih dispensasi lah, yang dikasih keringanan lah. Tapi kalau untuk rakyat kecil selalu dikriminalisasikan, selalu diberi hukuman-hukuman yang bisa dibilang setara atau malah lebih dari si koruptor misal. Kayak cuman masalah kasus yang ngambil sendang, ngambil kakao, ngambil apa kayu, itu kan kayak menurut saya hal-hal sepele yang gak merugikan negara gitu loh. Sedangkan koruptor itu kan kayak yang udah, kalian tahu kan, pasti itu merugikan negara banget gitu loh, merugikan negara banyak banget, tapi kok negara malah melindungi gitu loh, bukannya malah melindungi si rakyat kecil. Ya, sangat miris sekali sih menurut saya. Ya mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Minta maaf kalau mungkin ada salah-salah kata yang membuat kurang berkenan di hati. Nah, sarannya sih kita sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda, negara ini masa depan ada di tangan kita gitu loh. Ayo kita rubah sistem yang kurang baik ini untuk jadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.